kumaha. Oh iya. Ini nyisir bro loh. Iya ini. Nah nyisir aja rapi ya kayaknya. Iya. Gila. Nyisir malah jadi nggak rapi pak. Sisir, dasi, kaca semua ada. Lengkap. Di pakunya pakai celana pak. Itu kita kelihatan. Atau nggak taruh di bawah juga nggak apa-apa di lantai. Aduh. Ini kayak di studio foto. 3x4 ya pak. Umroh kan. Buat apa? Maju di kantor ya. Acara ruang kita. Ruang kita itu setiap hari sih, caranya Senin sampai Jumat setelah kabar siang. Wah, kabarnya jadi jam berapa? 1:30. Saya di toko mahal. Ya, bapak enggak dong, siang. Biar ibu-ibu pada nonton ya pak. Ya saya mas dong kalau lagi diputar, jadi kita tahu ya sama gitu. Pas lagi diputar pasti lagi liputan. Tiap hari ya? Nanti Senin sampai Jumat. Karena nonton habis kerja. Iya pasti orang-orang pasti pas lagi kerja jam 5 makanya nggak tahu deh kan lagi libur. Iya. Iya. Memang ginian dulu mah itu. Apa insert? Itu udah insert kan udah 12. Jam 1:30 itu lagi galau pak, nggak ada yang bagus. Gitu ya. Bapak lagi kata. Ah, gitu. Batik tadi. Tidak ada hari tanpa batik saya. Oh selalu lagi batik. Kecuali kalau kita muncul pakai seragam mereka. Bapak tuh dosen mata kuliah apa? Motor juga. Benar. Kalau buka kartu nama saya. Boleh buka. Ah di sini sih saya mau cari dari bapak aja saya kan. Jadi ada beberapa saya ngajar satu. Walaupun belum mulai, pada saya latihan gaya. 19 tahun saya ngajar. Namanya di perpindahan kawal. Dari tahun 85 sampai 2004. Saya berhenti. Setelah itu ngajar beberapa mata kuliah, ada pengukuran teknik, kemudian sekarang ini mata pelajaran yang orang bilang nggak penting, tapi buat saya penting, etika, terus teknoprener. Semester ini saya ngajar 10 kelas, tapi 3 diantaranya stop, jadi 8,5. Beban berat. Ngajar ya. Ya, tapi baru sekali ini juga saya ngajar gitu. Belajar ya pak biasanya 3 mata kuliah 4. Jadi berat tapi apa-apa lah. Daripada kita nganggur. Iya pak. Siapa? Pak, Gerol. Pak, nama lengkap Pak? Valdi Artono Kustur. Sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik. Oke. Pak, cerita dari awal dong Pak mengenai penemuan inkubator ini. Siap mendengarkan selama 7 jam. Ya. Baik, awalnya begini. Saya punya saudara sulung terangkat. Suatu hari dia bawa dari rumah sakit, dia bilang inkubator. Dia bilang rusak nih inkubator. Bayi kosong di dalam. Saya itu lihat saja. Ininya salah, ini salah. Bisa lah saya bikin list 10 atau 15 kesalahan dari inkubator itu. Dia terkejut saya ngomong itu. Kamu bisa ya? Dia mau ditanya, kamu bisa kan? Kalau bisa kamu dong yang bisa. Sepertinya saya cuma bilang ini salah tadi saya sendiri.
energi. Jadi untuk limited environment begini, kita ingin menaikkan temperaturnya. Kira-kira kalau environment ini sekarang 26 gitu ya, menjadi 33 ya. Kemudian kita pertahankan 33. Ilmunya adalah kita memasukkan energi di dalam, kemudian mempertahankannya terus. Jadi kita kasih terus. Kemudian udah, kalau udah bisa gitu, tinggal kemudian body mekaniknya inilah, luarnya, dalamnya, bentuknya dan sebagainya. Di tahun 89 kemudian saya kasih ke murid saya untuk coba gambar dulu. Kita kalau bikin sini prosesnya itu gambar dulu. Desain itu berarti gambar konsep dulu, terus gambar drafting, terus shop drawing dan seterusnya. Dia bikin lah. Kemudian sekian tahun kemudian ini lupa, up and down gitu. Kadang ingat, kadang enggak. Ada lagi orang yang ngambil, kemudian nambah lagi dan seterusnya. Sampai yang terakhir tahun 2000 akhirnya. Kita ini nggak terlalu konsisten juga. Jadi inkubator dengan sistem controller yang lumayan bagus ya. Jadi waktu sebelum itu ada controller tapi mahal. Kita coba yang murah gitu ya, yang murah tapi performanya kurang bagus. Jadi saya belum berani. Tahun 2000 itu mulai ada New Industrial Country. Itu ada buatan Korea yang relatif lebih murah tapi reliable kerja, terus kita pakai. Nah, mulailah kemudian kita mencoba-coba untuk menyamakan produk kita ini dengan produk yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit waktu itu yang ada produk-produk high level, kita bilangnya high end. Agak susah tuh kita nemu sana. Akhirnya kita bikin model pertama kayu, model kedua masih kayu, model ketiga udah lumayan. Kita ikut lomba timnas tahun 2003 itu yang saya bilang masuk orang setengah halaman. Udah masuk orang setengah halaman, ternyata kita tidak juara. Sungguh kecewa mahasiswa. Tapi ya demikianlah politik ya, jadi karena ada dari Indonesia Timur pertama kali datang, jadi mereka yang juara. Kita terusin. Tahun 2004 kita coba komersial lah. Kita bikin untuk dijual. Namun demikian susah juga kalau dari universitas ini mau bikin sesuatu yang dipastikan. Belum ada sistemnya lah, walaupun sudah ada BHMN waktu itu. Akhirnya baru tahun 2005 kita bikin PT akhirnya. KM lah ya. Saya bersama dengan 2 mantan murid. Tadinya yang bikin sih banyak tuh, tapi yang akhirnya mau ikut entrepreneurship itu 2 kita bikin. Kemudian katakanlah minjem kantor di Serpong tuh, BPPT itu punya inkubator teknologi. Jadi apa namanya, perusahaan kecil UMKM yang baru mulai dengan berbasiskan teknologi itu dikasih tempat. Nah kita di situ bayar murah dan sebagainya. Mulailah kita bikin sedikit, sebulan 5, susah payah lah karena door to door, hospital to hospital gitu ya. Akhirnya suatu saat hampir mati lah, datang orang lain mau bekerja sama. Terus kita bekerja sama, itu jadi besar. Besar banget. Hingga ratusan mungkin tersebar di banyak hospital. Namun kalau udah besar itu, tingkatnya adalah pecah kongsi lah. Pecah kongsi, udahlah. Saya nggak mikir untuk terlalu komersil, yang penting bahwa ini dipakai, ya udah. Dan kita terus nerusin beberapa hal, sehingga kemudian kita punya kantor sekarang, mau enterprise itu di BSD. Nah di sana udah ada bagian komersilnya, di sini kita nerusin untuk non komersil bersama dengan para mahasiswa ini. Kemudian jadi berubah. Kalau tadinya ini yang paling murah di rumah sakit, yang golongan menengahnya lebih mahal dari ini. Kalau bisa saya sedikit kasih harga ya, kalau ini tadi saya bilang 15 juta, yang golongan menengahnya 2 kali lipat, golongan tingginya 3 kali lipat. Masa sih mesti segitu mahal? Orang teknologinya kita tahu, kita bisa bikin jauh lebih murah. Jadi kita bikin aja sendiri. Kebetulan itu tadi saya bilang tahun 2010 itu ada proyek dari Dikti yang mendistribusi hasil-hasil riset. Jadi kita aja dikasih proyek untuk bikin, saya bisa bikin berapa, 3 waktu itu kita bikin untuk disumbangkan kepada
para user masyarakat. Kita sumbang ke